Halo semuanya, selamat datang di channelku di @_HSE. Jadi di sini aku ada segmen baru bernama BMI, bukan Body Mass Index ya, tapi berita minggu ini. Aku pengen ngebahas tentang berita-berita yang viral di Indonesia, terutama seminggu ke belakang. Jadi apa aja yang viral di Indonesia, tonton sampai selesai biar kamu paling tahu, biar kamu nggak ketinggalan infonya. Karena aku nggak cuman bahas tentang hiburan, tapi pengen ku bahas tentang geopolitik, tentang ekonomi, teknologi, maupun olahraga. Oke, tonton sampai selesai. Dan di bagian awal ini, aku mulai beritanya dengan geopolitik. Jadi, sebelumnya kan mungkin sekitar beberapa bulan lalu, itu Donald Trump menerapkan tarif ke berbagai negara di seluruh dunia yang ingin ekspor ke Amerika Serikat. Yang di mana Indonesia jadi salah satu negara yang kena tarif dagang, tarif ekspor itu cukup mahal, men, yaitu 32%. Jadi perumpamaannya, ketika misal ada pengekspor dari Indonesia ngejual biji kopi per kilo harganya 100.000 ya. Nah, karena ada tarif dagang yang diterapkan Donald Trump, jadi pembeli, pembeli ya, bukan pengekspor ya, pembeli pembeli dari Amerika Serikat harus membayar biaya tarif tambahan untuk membeli barang dari Indonesia. Yang di mana sebelumnya anggaplah kalau nggak ada tarif itu 100.000 per kilo. Nah, orang Amerika harus tambah 32.000 awalnya, 32.000 untuk dapetin produk yang dari Indonesia. Jadi mereka harus bayar 132.000 untuk beli biji kopi dari Indonesia per kilonya. Nah, terus biar kamu nggak salah paham, yang bayar tuh orang Amerika, men, bukan dari pengekspor Indonesia, bukan orang Indonesianya. Jangan salah paham ya. Nah, eee, setelah itu ketika udah membayar 132.000, apakah yang diterima Indonesia pengekspor itu 132.000? Oh enggak, bukan kayak gitu cara hitungnya. Jadi, Donald Trump menerapkan tarif itu dan nominal yang didapat dari tarif itu 32% atau 32.000 tadi, itu masuk ke kantong Amerika Serikat. Bukan masuk ke kantong Indonesia, bukan masuk ke kantong pengekspor, tapi ke kantong Amerika Serikat. Oke. Jadi kenapa kemarin jadi kekhawatiran? Karena gini, ibarat kamu deh, kamu kalau belanja, pernah belanja di pasar nggak? Kalau kamu pernah belanja di pasar, kamu pernah nggak masuk ke bukan mall ya, ya mall mungkin boleh lah, ke suatu toko baju, terus kamu lihat ada bagus nih, tapi ketika kamu cek harganya, mahal ya. Terus akhirnya kamu izin pamit untuk cari toko baju yang lain. Biar bisa dapat baju yang minimal kualitasnya sama deh. Nah, ternyata di tempat lain itu harganya murah. Mau nggak mau kamu pasti milih yang lebih murah kan? Aku yakin deh kamu pasti milih yang lebih murah. Terus apa akibatnya? Di toko pertama yang kamu samperin itu lama-kelamaan karena harganya lebih mahal dan kualitasnya sama dengan yang lebih murah, lama-kelamaan itu akan sepi. Terus ketika udah sepi, ya dikhawatirkan nanti akan bangkrut tokonya. Begitupun, sentimen publik yang dibikin oleh Donald Trump. Donald Trump nggak menyerang secara langsung, men. Nggak, "Wah, Indonesia nggak boleh ekspor." Enggak. Dia ngebuat masyarakat Amerika Serikat untuk berpikir sendiri. Donald Trump mengarahkan bahwa, "Hei, kamu udah nggak usah beli produk dari Indonesia karena mahal. Kamu beli aja produk dari negara lain yang mungkin afiliasi sama Amerika Serikat." Atau tujuan awalnya kan Donald Trump pengen biar industri dalam negerinya Amerika Serikat kan jadi lebih bertumbuh kan, makanya dikenakan tarif. Cuman apakah hanya karena itu? Tapi balik lagi deh. Nah, jadi sentimen itu yang ingin dibangun Donald Trump. Jadi Donald Trump bisa mengendalikan masyarakat tanpa harus dengan ancaman, tanpa harus dengan senjata, dengan militer. Dia hanya dengan kebijakan. Lama-kelamaan, apa yang akan terjadi ketika akhirnya ekspor ke Amerika Serikat itu menurun, mau nggak mau pabrik-pabrik juga kan produksinya akan menurun juga kan, terutama pabrik yang emang cuman ekspor ke Amerika Serikat.
produksinya akan menurun, terus efeknya ada pengurangan jam kerja, pengurangan gaji, pengurangan staf, dan akhirnya banyak PHK akan terjadi di mana? Di Indonesia. Pabrik yang memproduksi barang yang diekspor ke Amerika Serikat. Nah, yang dikhawatirkan rantai itu, men. Ya kalau orang Amerika masih tetap beli ke barang Indonesia walaupun harganya mahal, ya nggak apa-apa. Ya Indonesia sih nggak untung ya, Amerika yang untung. Cuman ya nggak apa-apa, Indonesia mah seneng-seneng aja. Tapi apakah akan bertahan lama di tengah keadaan ekonomi yang sangat kacau? Nah, kalau begitu, mau nggak mau kan Amerika akan rentan banget dengan inflasi kan, karena harganya makin mahal kan. Nah, apakah dengan harga yang mahal itu bisa mempertahankan pelanggan yang udah lama beli produk Indonesia? Apakah nggak akan ada alternatif lain? Nah, itu pertanyaannya bagiku ya. Jadi, tarif itu bisa sangat berdampak kepada pekerja pabrik di tetangga kamu, entah kamu atau tetanggamu. Apalagi kalau kita tahu produk-produk dari Amerika, produk-produk made in Indonesia yang diekspor ke Amerika kan banyak ya, kayak sepatu, terus ada juga baju, ada juga tempe, tahu, produk makanan, banyaklah pokoknya. Nah, kalau sampai itu diterapin, ya you know lah. Tapi ada kabar baiknya, ya menurut nggak tahu ya baik apa enggak. Minggu kemarin, Indonesia udah resmi mencapai kesepakatan perdagangan dengan Amerika. Intinya, barang-barang dari Indonesia sekarang akan dikenakan tarif lebih murah dari saat sebelumnya. Yang tadinya 32%, sekarang turun jadi 19% aja. Tapi namanya negosiasi ya, apalagi Donald Trump kan emang orang pengusaha, orang jualan, orang marketing lah. Namanya negosiasi itu nggak ada yang gratis di dunia ini, men. Pasti ada sesuatu yang dikorbankan untuk mencapai negosiasi itu. Dan Indonesia melakukan itu. Jadi Indonesia berkomitmen untuk belanja besar-besaran ke produk Amerika Serikat, mulai dari pesawat Boeing, teknologi energi, sampai dengan logistik. Yang menarik ya, disebut-sebut Indonesia akan beli 50 unit pesawat Boeing dalam waktu dekat. Ini bukan angka kecil, men. Boeing yang dibeli itu Boeing 737 yang harganya bisa tembus 2 triliun per unit atau per semuanya. Nah, pokoknya bisa tembus harga 2 triliun. Artinya, ini bukan cuma soal ekspor impor, men, tapi kayak ada pertaruhan diplomatik di dalamnya. Jadi, walaupun emang kebijakan penjualan ini dibuat oleh Joe Biden tapi tertunda, tapi kan akhirnya sama Donald Trump disahkan kan, diharuskan Indonesia harus membeli kan. Nah, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Ya gitulah. Jadi deal ini itu bukan deal yang dirancang semalaman, men. Karena kan emang dari 32% itu sampai akhirnya final di 19% itu ada waktu sekitar 90 harian atau 60 hari lah untuk diskusi soal itu. Nah, kesepakatan ini katanya udah dinegosiasikan selama beberapa bulan, bener kan? Bahkan ada yang bilang tim Prabowo yang sekarang aktif menjalin relasi dengan Amerika, benar-benar ngegas sejak dia menang pemilu kemarin. Jadi ya kita harus jadi gini, nggak cuma pesawat Boeing ya yang harus dibeli, jadi kita juga harus beli energi dari Amerika, kurang lebih di 4 miliar US dollar atau berapa ya, lupa aku. Eee, ada juga kita harus beli, produk pertanian dari Amerika Serikat, yang pasti sih gandum nomor satu. Kalau kamu pengen tahu lebih lengkapnya, aku udah bikin video itu di, videoku sebelumnya, kamu cek aja di situ. Nah, terus balik lagi, kita selain ada deal dengan Amerika Serikat yang akhirnya biaya, tarif dagang kita jadi 19%, kita juga lagi deal dengan Uni Eropa, men. Jadi Indonesia tuh juga lagi sibuk pegang tangan Uni Eropa. Minggu ini diumumkan bahwa negosiasi CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, udah selesai 19 putaran dan akhirnya masuk ke tahap finalisasi. Singkatnya ya, kalau kesepakatan ini jadi terrealisasi tahun 2027, sekitar 80% ekspor kita ke Eropa bakal bebas tarif. Jadi pembeli Eropa yang pengen beli ke negara kita bisa ngerasa harga yang lebih murah, men.
Terus proses visa buat pebisnis dan ekspor juga bakal dipermudah. Jadi pengurusan visa udah gampang lah ke Eropa. Terus Indonesia dijanjikan akses lebih luas ke teknologi ramah lingkungan dan produk digital. Dari beberapa keputusan di atas kan kesannya, nguntungin banget ya untuk Indonesia. Tapi jangan kita cuma lihat, judul besarnya doang, men. Kita juga harus lihat tulisan kecilnya. Kamu kalau lihat pedagang pinggir jalan, yang sering kelihatan tuh buah deh. Kalau kamu cuma lihat tulisan besarnya 10.000 per kelihatannya per kilo ya, padahal per setengah kilo. Kamu akan ketipu, men, kalau kamu nggak mau lihat tulisan kecilnya. Begitupun dengan keputusan ini. Jadi, misalnya Eropa itu punya standar tinggi tentang lingkungan dan juga HAM. Produk sawit kita misalnya berpotensi tetap dibatasin walau tarifnya 0% ya. Kalau mereka anggap produksi sawit kita itu nggak ramah lingkungan. Jadi ini bisa jadi ancaman bukan ancaman sih, ini bisa jadi jebakan manis untuk kita bahwa, kayaknya nguntungin banget deh ketika kita masuk, ternyata apa yang terjadi di dalamnya itu jebakan untuk kita dan kita udah sulit atau nggak bisa buat keluar dari jebakan itu. Terus dari pembahasan ini, Indonesia kan udah negosiasi sama Amerika, berarti Indonesia mau nggak mau untuk mendekatkan diri ke Amerika kan. Terus habis itu Indonesia juga mendekatkan diri ke Uni Eropa. Selain itu, Indonesia juga dengan sadar mereka nggak mau menjauhkan dari blok, China, makanya mereka ikut ini udah final belum ya, Indonesia join ke BRICS dengan tujuan untuk mengurangi dominasi dolar terhadap perdagangan internasional. Jadi Indonesia juga mendekatkan diri ke China lah, salah satu raksasa ekonomi saat ini kan. Nah, ada muncul sentimen bahwa Indonesia itu negara poligami geopolitik. Itu pun yang dilakukan Indonesia, men. Mereka deal dengan Amerika, mereka deal dengan Eropa, mereka juga deal dengan China. Jadi nggak cuman deal dengan satu pihak doang. Mereka ibaratnya tuh berpihak ke semuanya. Tapi ya kita belum tahu, karena kan kita ibaratnya, aku sebagai orang Jawa yang baik ke atasan marketing, baik ke atasan branding, baik ke atasan bos. Jadi kita baik ke semuanya, tapi nggak tahu apakah atasan-atasan itu nganggep kita sesuatu yang berharga dan punya nilai plus selain sumber daya alam kita yang bagus dan bisa dimanfaatkan, kita nggak tahu. Jadi ada seorang diplomat senior Indonesia, Dino Patijalal, bilang bahwa Indonesia itu negara poligamis secara geopolitik. Maksudnya apa? Kita akrab sama Amerika, kita deket juga sama China, dan masih ngobrol intens sama Uni Eropa. Semua negara besar kita deketin, tapi nggak nikah beneran sama satupun. Tuh, seperti yang aku bilang kan, alias bebas, non-blok dan bisa kanan kiri tergantung kebutuhan. Menurut beberapa pakar, itu strategi ini sebenarnya bisa dibilang cerdas, men. Karena kita bisa berpihak kemanapun dengan dalam waktu singkat sih. Nah, tapi juga sangat beresiko. Di satu sisi kita nggak terjebak dalam blok-blokan ala perang dingin. Jadi kita nggak masuk blok barat, kita nggak masuk blok timur, tapi kita non-blok, kita nggak masuk ke blok manapun. Nah, tapi di sisi lain, kalau salah langkah, kita bisa dijepit dua kekuatan besar dan kehilangan kepercayaan dari keduanya. Hmm. Kalau dilihat sekilas ya, minggu ini Indonesia tuh kayak promo besar-besaran ke dunia luar. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Coba, menurutmu siapa yang diuntungkan? Kamu komen di bawah deh. Nah, kalau kamu untuk menilai sesuatu kayak gini, terutama untuk geopolitik ya, kamu harus lihat lebih luas, men. Kayak yang dilihat sama Ferry Irwandi dan beberapa orang yang menurutku pemikirannya bagus banget ya, yang fokus ke hal-hal yang akan ada kemungkinan nggak sih ke sini, ada kemungkinan nggak sih ke sini.
secara pribadi apa yang dilakukan sama Pak Prabowo itu menurutku ya salah satu langkah yang cukup berani karena ya itu tadi kita nggak secara resmi berpihak ke satu blok, kita berpihak ke beberapa blok. Nah, tapi kita harus tetap awasin detailnya men, karena ketika kita salah langkah yang kerasa dampaknya itu bukan cuman pembuat kebijakan, tapi kita masyarakat secara langsung. Karena sejarah udah banyak kasih contoh, yang kelihatan manis di panggung diplomasi, belum tentu manis di panggung rakyat. Oke, gimana menurut kalian soal geopolitik yang kubahas barusan? Eee, apakah itu sesuatu yang perlu kita perhatikan atau udahlah nggak usah peduli? Gini, aku sering bilang di video-videoku sebelumnya, ketika kurs dolar atau nilai tukar rupiah terhadap dolar naik, buat kita yang nggak ekspor barang, itu sebenarnya bisa sangat berpengaruh karena ada rantaian yang berpengaruh ke ekonomi kita, men, gitu. Jadi kamu harus tetap mau untuk ngawal ini jangan kamu diemin aja, karena kalau kamu cuman fokus sama ijazah palsu, sama berita-berita yang udah diarahin sama pemerintah, kamu sendiri yang bisa kena langsung ke dompet kamu. Nah, dari geopolitik kita mulai bergeser nih. Tadi kan kita udah bahas Indonesia lagi ngebuka pintu selebar-lebarnya nih untuk Amerika, untuk Eropa, bahkan untuk bridge. Sekarang pertanyaannya, apa efeknya ke dalam negeri? Apa kabar ekonomi kita sendiri, men? Karena sepintar-pintarnya kita main diplomasi ke luar negeri, yang paling penting itu kan tetap isi dompet rakyat kan. Jadi, aku pengen bahas tentang ekonomi juga, yang di mana yang nomor satu, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 targetnya itu 5%, target sama BI kita lah. Tapi nyatanya kita cuma dapat pertumbuhan ekonomi sebanyak 4,7 sekian persen. Jadi minggu ini data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua resmi keluar. Hasilnya cuma tumbuh 4,7%, padahal targetnya itu 5%. Ini bukan angka yang buruk sih sebenarnya, tapi juga bukan angka yang bikin lega, karena artinya ada yang tersendat di dalam mesin ekonomi kita. Kalau target ya ibarat misal kamu jualan deh, kamu jualan, targetmu hari ini jualan 100 produk. Ternyata untuk mencapai target itu kan kamu udah riset kan sebelumnya, "Oh ini loh senjataku, ini loh, eee, keunggulanku yang bisa untuk menentukan targetnya bisa dapat segitu." Nah, kalau target itu nggak tercapai, berarti kan ada problem di entah planningmu, entah di produkmu, entah di ketika berjalannya, atau ada yang ngentit ngentit lagi, ada yang nilep dari pekerjaanmu, kan kamu harus tahu itu semua kan. Berarti ada yang nggak berjalan dari, usaha kamu, men. Pemerintah sebelumnya udah ngelontorin bantuan sosial, naikin belanja infrastruktur, bahkan insentif pajak. Tapi tetap aja, men, daya beli masyarakat belum sepenuhnya. Jadi daya beli masyarakat di sini jadi salah satu faktor untuk perekonomian kita nggak mencapai target pertumbuhan. Karena ya kamu tahu lah, terutama buat kamu yang kelas menengah ke bawah ya, kita tahu di bawah tuh seperti apa. Kita mau belanja, duit 50.000 kayak cuman bisa buat beli 3 bahan makanan, men. Sehari buat makan sekali, 2 kali di warteg aja udah habis 50.000. Aku rasa ini adalah momen di mana kita nggak bisa lagi cuman pakai narasi bangkit pasca pandemi. Karena masalah sekarang udah beda. Utang naik, bunga tinggi, dan harga kebutuhan makin naik terus. Bukan pesimis, tapi realistisnya seperti itu di lapangan. Terus kalau kamu cuman menggunakan kacamata dari orang kaya yang dimana semua pembelian itu di-manage sama orang lain, terus kamu punya pembantu, kamu nggak beli sendiri ke pasar, ya susah buat lihat realitasnya orang bawah seperti apa. Kita perlu tahu bahwa angka 4,7 itu alarm kecil, yang artinya butuh pembenahan sistematik bukan cuma subsidi jangka pendek. Terus yang kedua, ini buat kamu yang lagi punya tunggakan KPR atau sesuatu cicilan yang berhubungan dengan suku bunga. Jadi BI menurunkan suku bunga jadi 5,25%.
Bank Indonesia minggu ini ambil langkah agak mengejutkan, menurunkan suku bunga acuan jadi 5,25%. Logikanya gini, kalau bunga diturunin, maka kredit jadi lebih murah. Perusahaan bisa ekspansi dan konsumsi naik. Itu buat perusahaan. Buat kamu yang lagi nyicil KPR, harusnya berdampak dong. Ketika suku bunga turun, berarti bungamu, mungkin bunga floatingmu itu juga ikut turun, men. Tapi realitanya gini, banyak pelaku usaha bilang, walaupun bunga turun, mereka tetap males ngutang, terutama ke bank. Karena permintaan pasar lagi nggak stabil dan resiko terlalu tinggi. Ya, masuk akal sih menurutku ya. Karena emang daya beli masyarakat sekarang tuh nggak setinggi mungkin beberapa tahun sebelumnya. Ya kalau nurunin suku bunga tuh bisa ngasih kayak bantuan pelampung di tengah kita lagi tenggelam di laut, di lumpur lah. Bisa nolong, tapi kalau lumpurnya dalam banget dan kita nggak segera dibantu, dengan ditarik tali, diselamatin dari lumpur itu, lama-kelamaan juga pelampungnya kempes, kita juga tenggelam kan. Ini langkah yang aslinya niatnya baik, tapi kita harus lihat apakah sektor real siap nyerap stimulus ini atau malah cuma jadi kredit macet berikutnya. Hmm. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, efek deal dagang ke UMKM dan ekspor. Terkait deal dagang yang udah kita bahas tadi di segmen geopolitik, dampaknya tuh ke dalam negeri mulai dibicarakan, men. Pemerintah mendorong agar UMKM ikut masuk ke pasar ekspor setelah tarif ke Amerika Serikat dan Eropa dipangkas. Tapi tantangannya bukan di harga, melainkan standar kualitas dan izin ekspor. Banyak produk lokal yang nggak siap bersaing dengan sistem logistik global, apalagi soal sertifikasi lingkungan dan keamanan pangan. Karena ya banyak yang bilang kalau kamu ngikutin Julio Ekspor, terus aku dapat kenalan juga Mas Syani, dia bergerak di bidang ekspor kan, orang Lampung Tengah. Ya mungkin ketika ya pasti susah sih awalnya, tapi apakah itu bisa semudah itu? Ya menurutku terutama untuk orang Indonesia yang mungkin mentalnya, mindsetnya itu masih pekerja lah ya, termasuk aku mungkin. Pekerja itu sulit men, itu ribet untuk ngurus-ngurus seperti itu. Ya kalau ada anak-anak muda yang punya karena gini, orang Indonesia itu dengan mental pekerja, mereka itu udah nyari sisi aman, yang artinya ketika mereka bekerja, mereka kan pasti digaji, yang di mana gajinya mungkin tetap, kalau jam-jaman anggaplah per jamnya 20.000 ya udah tetap. Kalau mereka kerja 3 jam kan mereka pasti dapat segini. Terus ketika mereka kerja kantoran, per bulan dapat anggaplah 3 juta, ya per bulannya mereka masuk kerja, mereka kerja seperti biasanya, ya udah pasti dapat segitu. Kalau pengen nyari tambahan uang kan bisa lembur atau cari pekerjaan tambahan. Nah, mungkin masih banyak mindset Indonesia tuh seperti itu dan termasuk aku ya, aku nggak menutup bahwa aku nggak mindset kayak gitu. Karena memang kita untuk mindset pebisnis yang dimana kita belum tahu besok tuh pendapatannya berapa, apakah bisa nol ataukah bisa berlipat ganda. Kita masih takut, masih khawatir soal itu. Ya, tapi balik lagi ke tadi, ini yang sering kejadian, pemerintah buka pintu pasar luar negeri, tapi nggak semua pelaku usaha punya kaki buat melangkah ke sana. Yang jualan duluan pasti perusahaan besar, sementara UMKM butuh waktu dan dukungan real, bukan sekedar motivasi. Jadi kalau ingin mendorong orang-orang Indonesia untuk ekspor ke luar negeri, berarti kan minimal pemerintah bikin atau memberikan akses untuk pelatihan, men. Pelatihan. Jangan langsung berikan akses bisa ekspor, tapi kasih akses pelatihan dulu. Gimana caranya, apa yang perlu disiapin, standar-standar apa yang harus dipersiapkan, terus mindsetnya seperti apa, itu yang harus diberikan pemerintah menurutku. Pelatihan. Oke? Terus yang nomor 4, rupiah melemah nih. Resiko eksternal dan cadangan devisa. Minggu ini juga nilai tukar rupiah sempat menyentuh 16.400
per USD. Penyebabnya klasik, kekhawatiran global soal suku bunga The Fed dan ketegangan Cina Amerika Serikat. Tapi untungnya cadangan devisa Indonesia tuh masih cukup kuat, men. Jadi BI bisa intervensi pasar supaya rupiah nggak ambruk terlalu dalam. Tapi baik lagi, kalau sampai rupiah akhirnya lebih mahal, ya nilai tukar rupiah terhadap dolar lebih mahal lagi, bisa sampai 17.000, berarti kemungkinan besar banyak UMKM-UMKM di Indonesia yang bakalan bangkrut. Karena daya beli masyarakat akan turun karena harganya pasti naik. Kalau kamu nggak kebayang, jadi gini kebayangannya ya. Ketika kita ngimpor barang, transaksinya itu tuh pakai dolar, men. Jadi kalau kita mau impor barang dari luar negeri, kita punya uang rupiah harus dibuat dolar dulu. Karena kurs dolarnya terhadap rupiah Indonesia mahal kan. Jadi ya yang didapat dolarnya kan sedikit. Mau nggak mau biayanya itu kan makin mahal kan. Makin tinggi biayanya, pengusaha kan nggak mungkin cuma diem aja dan pakai harga lama, sedangkan biaya operasional mereka, biaya pembuatan mereka lebih mahal kan, pasti naikin harganya. Yang dimana itu berefek ke naikin juga harga orang-orang yang perlu produk dari luar negeri. Misal plastik deh, kalau plastik bahan utama kita masih ekspor dari luar negeri, ya kalau kurs dolar terhadap rupiahnya melemah 16.000 bahkan 17.000, berarti kan pabrik plastik itu mau nggak mau biayanya lebih mahal kan. Mereka juga akhirnya naikin harga plastik mereka. Terus toko-toko plastik yang udah langganan di sana kan nggak mungkin tiba-tiba stop kan, pasti mereka tetap beli. Tapi kan apa yang mereka jual itu nanti akhirnya nambah nambah mahal. Terus pedagang kaki lima yang perlu plastik, perlu cup, ya mau nggak mau kan belanjanya lebih mahal kan. Nah, pedagang kaki lima mau nggak mau karena harganya makin mahal, ya naikin harganya sedikit. Entah 500 perak, entah Rp1.000, pasti semuanya akan ikut naik, men. Jadi pertumbuhan ekonomi kita, untuk segmen ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi kita lagi seret. Terus suku bunga udah diturunin tapi belum tentu manjur untuk jangka panjang. Kita perlu strategi lain untuk menangani permasalahan ekonomi kita. Terus UMKM dibuka selebar-lebarnya untuk jalur ekspor ke luar negeri. Dan rupiah lagi diuji sama tekanan global. Itu beberapa rangkuman soal bidang ekonomi dari perspektifku. Kalau kamu ada pandangan lain, coba kamu komen di bawah ya. Dan tolong banget sama kamu. Kalau kamu ngerasa hal yang kuomongin itu salah, tolong kamu sampaikan di kolom komentar dan kamu kasih buktinya, oke? Jadi ketika aku salah bicara, ketika ada yang ngasih masukan atau ngasih teguran, akan ku terima dan akan ku perbaiki untuk kedepannya. Jadi jangan kamu malas untuk menegur kalau emang omonganku salah. Karena kalau apa yang ku share itu nyampe banyak penonton dan itu menyesatkan tanpa ada yang mengingatkan, takutnya aku akan kebablasan gitu terus dan aku ngebuat banyak orang itu salah dalam berpikir, men. Jadi kalau menurut kamu, terutama kamu yang riset, tolong kamu kasih kritik di bawah, oke? Kalau ekonomi udah nih, jadi aku pengen geser ke segmen lain, yaitu teknologi. Sesuatu yang sangat-sangat cepat bergeraknya dan kamu tahulah, mungkin kita masuk internet itu terutama di desa ya. Aku masih inget banget bahwa sempet ada di mana waktu aku kecil, itu listrik itu susah, men. Dulu zamannya KLP itu jatah mungkin sehari itu pasti ada mati lampu, entah 4 jam, 3 jam itu pasti ada mati lampu. Jadi kita punya tuh, bahasaku ublik, bahasa Indonesia ublik yang, eee, dulu tuh ada botol pastak, obat pastak, itu tuh dibersihin, udah habis kan dibersihin, kasih, apa namanya, minyak tanah, terus tutupnya dibolongin, kasih sumbu, kasih kain, itu buat terus di atas botolnya itu, di atas tutup botolnya, ada motor lewat. Di atas tutup botolnya, itu tuh dikasih pentil ban.
Nah, jadi dihidupin di situlah. Jadi pagi-pagi hidungnya hitam itu udah biasa. Nah, itu aku masih ngerasain, men. Terus internet awal-awal masuk ke perkampungan juga aku ngerasain. Dan sekarang AI yang udah sebegitu canggihnya aku juga ngerasain. Jadi pertumbuhan teknologi ini sangat-sangat cepat, men. Dan aku pengen ngebahas di beberapa bagian. Jadi yang pertama, penelitian AI untuk bahasa lokal di Indonesia. Minggu ini ada satu studi yang menarik dari kolaborasi peneliti Indonesia dan internasional soal Natural Language Processing atau NLP alias pemrosesan bahasa alami. Fokusnya itu mengembangkan AI yang bisa memahami 700 lebih bahasa daerah di Indonesia. Jadi kalau akhirnya ini terrealisasikan ya dan udah jadi, mungkin kamu yang tinggal di Jogja atau kamu yang tinggal di, Pacitan, kamu bisa mengerti, kamu bisa tahu ngomong bahasa Lampung ya, bukan Indonesianya, tapi bahasa Lampung. Dengan ini kamu bisa sangat kebantu. Kita pergi ke daerah lain, kita nggak ngerti, orang daerah tersebut nggak bisa bahasa Indonesia, kita dengan program ini kita bisa kebantu, "Oh, ngomong aja di sini." Kayak Google Translate lah, tapi bahasa bahasa daerah ya. Jadi bukan cuman bahasa Indonesia yang dimasukkan ke sistem AI-nya, tapi juga bahasa seperti Jawa, Bugis, Sunda, Aceh, sampai Toraja. Nah, kita sebelumnya takut untuk ngeksplor Indonesia karena mungkin kita nggak tahu bahasanya, tapi dengan ini kita bisa kebantu. Indonesia bisa kita ekspor seluas-luasnya. Tapi ingat, bukan untuk merusak, tapi untuk destinasi, untuk kita tahu Indonesia tuh, wah sekaya ini loh men. Dan tujuannya agar kamu lebih cinta lagi dengan Indonesia. Jadi nggak harus liburan ke Singapura, nggak harus liburan ke Malaysia, karena di Indonesia alamnya jauh lebih indah. Kita geser ke pemanfaatan drone untuk sektor pertanian. Mungkin di luar negeri, di China, di Eropa, di Jepang, pemanfaatan drone untuk sektor pertanian itu udah diterapin lah. Tapi di Indonesia itu masih belum merata, men. Cuman beberapa mungkin pengusaha atau petani yang kaya yang bisa memanfaatkan itu untuk pertanian mereka. Masih di minggu yang sama, ada laporan dari Kementerian Pertanian yang memulai uji coba drone semprot pupuk dan pemantauan sawah secara otomatis. Teknologi ini sudah mulai digunakan terbatas di daerah Jawa Barat dan Kalimantan. Fungsinya banyak, efisiensi waktu, pengurangan tenaga kerja, dan pemetaan cuaca mikro. Ya, kalau sampai akhirnya ini terrealisasikan ya langkah yang bagus lah menurutku. Langkah yang bagus karena bisa menghemat tenaga lah. Aku ngerasain ya, ikut bapakku bertani untuk mupuk, untuk lahan sekitar anggaplah seperempat. Kita harus jalan di lumpur yang dalam banget, kita nyebar pupuk, tenaganya banyak banget. Tapi kalau pakai drone kita bisa, eee, lebih hemat tenaga, tapi bukan hemat uang ya, tapi hemat tenaga. Karena kan drone itu teknologi yang dimana itu robotik kan, kita harus bisa menggunakannya, kalau rusak kita harus ada bengkelnya, terus ketika ada angin karena, nyebar pupuk kita juga harus perhatikan biar akhirnya pupuknya merata, itu juga semua harus diperhatikan sih, nggak cuman positifnya aja. Tapi teknologi yang oke lah, oke untuk pertanian. Tapi daripada itu menurutku mending lihat dalamnya Kementerian Pertanian deh, apakah ada korupsi atau enggak. Kalau emang nggak ada korupsi sama sekali, ya hal yang bagus dan lebih ke pupuk men, pupuk disubsidi itu sangat membantu, eee, masyarakat lah, sangat membantu petani men. Dan selain pupuk subsidi, harga jual, tolonglah sebelumnya kan udah tuh, gabah minimal 6.000 ya, tapi nyatanya di lapangan men, sekarang udah mulai balik lagi ke 4.500, ke 5.000, ke harga lama lah. Jadi itu, hal-hal seperti itu yang harus diperhatiin sama pemerintah dulu deh, sebelum kita
masuk ke era teknologi kita harus mempersiapkan, kita harus tetap ikutin, cuman problem PR-nya itu diselesaikan juga. Jangan cuman kita harus bisa ini, oh negara lain kemajuan dunia seperti ini kita harus mengikuti. Oke, bagus, tapi masalah masalah yang ada itu jangan ditinggalin gitu aja. Oke, kita lanjut ke tidak ada serangan cyber besar pekan ini, tapi resiko tetap ada. Asal kamu tahu, buat kamu yang nggak bergerak di bidang pertahanan cyber, mungkin kamu nggak kerasa, men. Kamu mungkin nggak tahu bahwa handphone yang kamu gunakan itu kemungkinan bisa disadap sama pihak asing. Dan Indonesia itu punya pertahanan cyber yang dimana itu bekerja non-stop terus-menerus. Dan mereka dalam pantauan berita teknologi minggu ini, tidak tercatat adanya insiden peretasan besar atau kebocoran data nasional. Udah good berarti ya. Tapi Kementerian Kominfo dan Badan Cyber mengeluarkan peringatan soal peningkatan trafik ke server publik dari alamat IP luar negeri yang mencurigakan. Jadi kemungkinan besar pasar Indonesia mulai dilirik sama pasar asing. Dalam artian hacker-hacker luar negeri mulai melirik ke Indonesia. Buktinya beberapa instansi pendidikan dan layanan kesehatan disebut mengalami upaya login ilegal yang berhasil digagalkan lewat firewall nasional. Nah, ini sesuatu yang harus dibenahi sama Kominfo, men. Kalau mereka cuman orang-orang kolot yang nggak ngerti teknologi dan dimasukkan cuman karena saudara, cuma karena kenalan, wah itu sesuatu yang sangat berbahaya karena memang Perang Dunia Ketiga atau keempat itu tuh sebenarnya bukan perihal senjata lagi, tapi perihal suku bunga, perihal ekonomi, perihal dagang, perihal cyber security. Terus kita geser ke Web3 dan Digital ID itu masih sebatas diskusi. Di sisi blockchain dan Web3, belum ada proyek besar yang launching minggu ini. Tapi ada satu pembahasan di forum publik digital, bagaimana Web3 bisa terhubung dengan identitas digital nasional, Digital ID, yang sedang disiapkan. Pemerintah menyebut teknologi blockchain akan digunakan untuk transparansi dalam pemanfaatan data publik, tapi sebelum masuk tahap uji coba lapangan. Aduh gimana ya kalau Web3. Jadi gini deh, nanti aku akan bikin video tentang ngebahas apa sih itu Web3 biar kamu paham deh, biar kamu nggak, "Hah, apa itu Web3? Apa sih? Apa bedanya sama Google Chrome? Apa bedanya sama Facebook? Apa bedanya sama YouTube? Apa sih?" Nanti akan aku buat di video yang lain, jadi tungguin aja. Makanya jangan lupa untuk subscribe biar kamu nggak ketinggalan videoku lainnya, oke? Dari semua itu kita masuk ke sesuatu yang gue suka. Kita masuk ke segmen kripto. Jadi kita tadi udah ngebahas tentang teknologi. Kalau kita cuma ngebahas teknologi tanpa ngebahas kripto tuh kayaknya menurutku ya kayak ada yang kurang banget. Karena menurutku dengan kemajuan teknologi sekarang, kripto, altcoin itu tuh jadi mata uang di masing-masing platform, men. Jadi emang kita punya uang rupiah, kita punya uang dolar, itu nggak bisa dihilangin deh. Tapi untuk kedepannya bisa jadi kripto itu jadi mata uang, men. Dengan Bitcoin sebagai mata uang utama. Karena kan kripto itu biasanya nggak bisa dicetak lagi kan. Ketika udah diprogram untuk ngebuat per koin, anggaplah Bitcoin itu udah diprogram cuman 21 juta ya nggak bisa dibikin tambahan lagi, men. Kalau ada tambahan lagi tuh kalau blok puzzle, anggaplah puzzle nih buat ngelengkapin nih. Itu puzzle-nya tuh nggak ngelengkapin gini, tapi kemungkinan gini nggak pas atau gini bentuknya. Jadi nggak bisa untuk ditambahin gitu aja. Nah, untuk minggu ini pasar kripto global relatif stabil, tapi kondisi tenang ini perlu diwaspadai karena dalam 7 hari terakhir pasar kripto global sebenarnya relatif datar. Bitcoin sempat nyentuh angka 61.000 dolar, tapi kembali turun ke kisaran 59. Ethereum juga stagnan di sekitar 3.100 sampai 3.200. Cuman aku mau lihat deh Bitcoin hari ini itu berapa ya? Udah 116.000, 117.000 US dollar. Terus Solana itu 201
bentar. Sorry, salah salah salah. Jadi harga Bitcoin saat ini udah 117, iya ribu tuh. Iya 117.000 US dollar per satu Bitcoinnya. Kalau di Indonesia tuh udah hampir 2 miliar men. Terus untuk belum lama ini, beberapa hari yang lalu naik cukup tinggi koin XRP yang diomong lama nggak naik, ini baru bangun singanya. Oke, lanjut ke kripto di Indonesia. Transaksinya turun, tapi tetap ada volume menarik di aset baru. Mungkin karena Timothy Ronald udah bergeser ya, nggak cuman fokus di Bitcoin, tapi udah bahas di S&P 500, terus udah bahas ke beberapa sektor investasi yang lain. Jadi penontonnya yang mayoritas di Indonesia akhirnya mulai bergeser juga. Menurut data dari Bapeti, ada 2 platform lokal nilai transaksi kripto di Indonesia minggu ini turun sekitar 12% dibanding pekan lalu. Tapi menariknya, volume transaksi altcoin lokal dan token berbasis proyek Indonesia justru naik. Salah satu contoh, token berbasis energi terbarukan dan NFT lokal mencatat kenaikan transaksi sekitar 18% di akhir minggu. Oke, good. Langkah yang bagus untuk koin lokal. Terus tidak ada pump besar, tapi regulasi mulai bergerak lagi. Jadi belum lama ini Donald Trump itu membuat keputusan. Donald Trump menandatangani Genius Act atau Undang-Undang Genius. Itu undang-undang federal besar pertama di Amerika Serikat yang secara khusus mengatur dunia cryptocurrency, terutama stablecoin, yakni mata uang digital yang nilainya dipatok ke aset stabil seperti dolar Amerika Serikat ataupun emas, kayak Tether lah, USDT, USDC itu. Terus apa yang perlu kamu persiapkan ya baca berita keuangan aja deh, baca berita tentang kripto kalau kamu terjun di dunia kripto. Dan buat kamu jangan asal FOMO, XRP naik, jangan kamu beli. Belinya nanti ketika udah sideways atau udah turun. Kalau kamu beli sekarang, ada kemungkinan tanpa kamu riset ya, tapi kalau kamu udah riset, ini misal sekarang harganya berapa tuh XRP? Anggaplah 5 juta per koin. Nanti ketika kamu dari riset ternyata targetnya itu 10 juta dan ini masih akan naik, kamu bolehlah beli. Tapi kalau kamu tanpa riset apapun, bisa jadi yang udah 5 juta ini nanti sideways-nya cukup lama atau turun dulu di 4 juta terus baru sideways lama dan kapan naik nggak tahu. Akhirnya kamu nggak sabar dan ngejual rugi kan. Jadi untuk kripto kamu harus riset terlebih dahulu. Kita masuk ke berita lokal yang dimana belum lama ini kasus besar minggu ini kita mulai dari mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Thomas Trikasih Lembong. Dia divonis 4 tahun 6 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan izin impor gula. Nilai kerugian negaranya itu sekitar 600 miliar. Modusnya disebut sebagai manipulasi kuota impor melalui jalur perizinan yang dianggap tidak transparan, melibatkan perusahaan tertentu. Dalam pembelanya, Lembong bilang kasus ini bermuatan politik dan akan mengajukan banding. Tapi publik bertanya, kenapa baru sekarang dan kenapa cuma dia? Karena izin impor kan itu jarang jalan sendiri ya. Selalu ada lingkaran. Jadi belum untuk menanggapi ini, aku belum lama ini tuh dapat video Bapak Mahfud MD bilang, ya kalau menurut peraturan dan perundang-undangan mungkin apa yang dilakukan Thomas Lembong itu udah termasuk bagian korupsi karena di korupsi itu menguntungkan diri sendiri atau pihak lain ya pihak lain lah. Nah, yang diuntungkan dari kasus Tom Lembong ini bukan Tom Lembong sendiri, melainkan pihak lain yang dimana mungkin dibahas udah banyak lah di channel beberapa yang lain. Kayak kamu tonton aja kayak kalau kamu pengen tahu lebih dalam, lebih tajam, kamu bisa nonton punya Pak Mahfud MD, kamu bisa nonton punya Ferry Irwandi, kamu tonton aja di sana, jangan di sini. Terus Pak Mahfud MD menambahkan bahwa kan Tom Lembong itu tahun berapa sih? Terus ada loh menteri-menteri lainnya juga yang
bahkan impornya lebih besar, nilainya lebih besar, kok dimulainya dari Tom Lembong? Mungkin lagi apes doang Tom Lembongnya. Ya kalau menurutku sih, mungkin emang lagi apes doang. Mungkin ada tujuan tertentu, men. Mungkin karena Tom Lembong itu orang kepercayaan siapa, ada yang ingin diraih lainnya, nggak tahu ya, kita politik karena aku banyak nonton drakor jadi, eee, kebayangnya kayak gitu deh. Mungkin ada sebenarnya bukan Tom Lembong sasaran utamanya, tapi ada orang lain yang pengen disasar sebenarnya, cuman nggak tahu ya. Pokoknya kalau kamu pengen lebih tahu tentang kasus Tom Lembong, kamu bisa nonton di mungkin channel-nya Pak Mahfud MD atau Ferry Irwandi atau Malaka Project, kamu bisa cek di sana. Terus lanjut, ada kasus dana operasional DLH Sukabumi, cuma 1,3 M, tapi potret sistem yang bocor. Di sisi lain, di daerah ada kasus yang lebih kecil skalanya tapi tetap menarik, men. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sukabumi dicopot dari jabatannya karena dugaan penyalahgunaan dana operasional kendaraan dinas. Nilainya sekitar 1,3 miliar. Tapi ditemukan bukti penggelembungan, penggunaan fiktif, dan manipulasi laporan SPJ. Yang menarik, kasus ini mencuat setelah laporan audit internal dan keluhan dari staf di lapangan. Oh iya, pertanyaanku, untuk PNS, kalau PNS itu teridentifikasi atau apa ya bahasanya? Bukan cuma pelaku dia korupsi, itu tuh bisa dengan cara damai doang, yang dimana iya nanti akan ganti rugilah kerugiannya, atau harus melalui jalur hukum, yang dimana itu harus mencopot status PNS mereka. Karena di Indonesia banyak orang nggak enakan kan. Ada beberapa kasus yang dikatakan gini, ada salah satu PNS itu menggelapkan dana apa sih komite ya, dana komite yang dimana sekolah yang dirugikan itu akhirnya cuma minta uangnya dikembalikan, tapi nggak menuntut PNS tersebut ke jalur hukum. Jadi minta uangnya dikembalikan aja lah, nanti kita urus secara kekeluargaan. Nah, pertanyaanku, apakah itu bisa dilakukan? Apa seharusnya dicopot PNS-nya agar itu tidak terulang ya? Coba kasih jawaban kamu di bawah ya. Jadi nggak banyak berita korupsi minggu ini, karena di berita tempatku muncul masih ijazah palsu. Oke, nah aku mau masuk ke berita olahraga. Berita olahraga ada beberapa transfer pemain, terutama di Liverpool. Mereka setelah juara Liga Inggris mereka gas 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 kencang, mungkin karena mereka kan difavoritkan juara Liga Champions, juara Liga Inggris, juara Carabao Cup, juara FA Cup, tapi nyatanya cuma Liga Inggris doang kan. Mungkin mereka harus menambah amunisi baru untuk bisa menyabet semuanya. Makanya Arne Slot itu beli pemain-pemain kayak Florian Wirtz, terus Frimpong, terus kiper baru aku lupa Mamadashvili, terus terbaru tuh Hugo Ekitike. Tadinya kan ngincar Isak tuh, tapi harga Isak terlalu mahal. Akhirnya dapat Hugo Ekitike yang lebih murah daripada Isak dan lebih muda, tapi kita nggak tahu Liga Inggris. Kalau Isak kan udah terbukti di Liga Inggris, tapi apakah Ekitike cocok di Liga Inggris kita belum tahu. Terus ada juga kabar transfer dari yang kuikutin, Victor Osimhen akhirnya deal ke Galatasaray dengan biaya transfer cari aja sendiri. Oke, kita lanjut setelah itu habis itu ke klub dengan basis penggemar mungkin terbesar di dunia ya. Manchester United. Manchester United akhirnya beli pemain lagi. Sebelumnya kan cuman Marcus Cunha kan. Oh, Marcus Cunha doang. Tapi lama nggak beli-beli. Padahal fansnya, ayo dong beli, ayo dong beli, ayo dong beli. Tapi akhirnya Manchester United dapat Buemo dari Brentford dengan nilai sekitar 70 juta tuh. Iya, sekitar 70 juta lah. Nah, akhirnya salah satu kepingan-kepingan yang ingin dilengkapi oleh Arne Slot, Ruben Amorim mulai kebeli
Marcus Cunha, Mbeumo. Mbeumo itu di wing oke lah ya di Brentford. Terus ada juga Marcus Rashford, akhirnya dia pindah ke Barcelona, tapi statusnya cuma pinjaman. Kasusnya mirip kayak Jadon Sancho. Jadi cuma pinjaman dengan opsi pembelian, bukan kewajiban membeli. Karena emang gajinya mahal ya kan Rashford ini. Dan biaya MU tuh minta 70 juta buat Rashford. Gila. Rashford penampilannya kayak gitu minta 70 juta. Nah, tapi MU masih pengen jual-jual pemain lagi ya Eriksen, Casemiro, terus Garnacho dan beberapa pemain lah, Anthony itu masih di keranjang sel tapi belum kejual. Terus kita masuk ke Arsenal. Arsenal udah lebih dekat dengan penyerang baru mereka yaitu Victor Gyökeres yang dimana kalau nggak salah itu kesepakatan deal nilai transfer di atas 65 juta. Tapi kita tunggu aja karena Fabrizio Romano belum here we go. Jadi kita tunggu ke depannya. Terus selain itu Arsenal juga beli Madueke dari Chelsea. Mungkin Arteta pengen beli pemain yang punya dribbling bagus, bisa jaga bola, tapi naluri golnya juga bagus ya. Akhirnya dan terbukti di Inggris, di Chelsea terutama. Jadi mereka beli Madueke. Sebelumnya Arsenal beli siapa lagi ya? Aku lupa deh. Kamu komen di bawah ya. Terus kita bergeser ke klub-klub lainnya tuh belum ada transfer besar, nama-nama besar yang dibeli sama klub-klub itu. Kemungkinan Ekitike itu tadinya diincar sama Newcastle ketika Isak akhirnya pindah ke Liverpool, tapi karena harga Isak terlalu mahal, Newcastle nggak jadi karena Isak bertahan, Liverpool mengalihkan ke Ekitike. Terus kita masuk ke Liga Inggris Masian ke Chelsea. Chelsea yang pertama, Chelsea udah beli beberapa pemain, Gittens, sayapnya Borussia Dortmund, terus mereka juga udah beli Liam Delap sebelumnya untuk striker, untuk menyaingi Nicholas Jackson. Sebelumnya Jackson nggak ada saingannya, jadi mainnya semau dia. Habis itu mereka juga beli Joao Pedro yang dimana ditempatkan di striker juga, tapi beda role ya. Kalau kamu main FM kan pasti ada advance forward, ada Porcher, ada target forward dan lain sebagainya lah. Nah, kamu pasti tahu lah. Joao Pedro didatangkan sama Chelsea dan Chelsea masih ngejual banyak pemain, men. Mereka udah ngejual Madueke, mereka udah ngejual Dejan Petrovic, mereka juga pengen ngejual Chilwell, terus mereka tuh udah ngejual siapa lagi ya? Aduh lupa aku. Selain itu Chelsea juga udah mendatangkan Estevao sebelum jadi Estevao itu sebenarnya datang udah dikontrak dari musim kemarin, men, tapi baru datang musim ini. Dan nggak kita jangan lupa bahwa Chelsea memenangkan Club World Cup yang dimana banyak orang ini cuma piala pramusim, ini cuma piala ciki. Hey, banyak orang harus tahu bahwa Club World Cup ini itu masih tahun pertama di segmen yang baru. Segmen sebelumnya kan Piala Dunia antar klub yang dimana itu cuma juara Liga Champions per benua kan. Nah, ini ada format baru yang dimana itu menurutku pribadi, karena itu kan klub yang masuk itu berdasarkan 5 tahun, nilai 5 tahun terakhir kan. Yang dimana Liga Champion, men. Liga Champion aja itu juga bisa nambah kuotanya, bisa beda kuotanya antar liga. Liga Belanda cuma berapa kuotanya? 2 atau 3 kan. Terus Liga Inggris bisa 6. Tuh, beda banget kan kesenjangannya. Nah, Club World Cup ini di luar negatifnya ya. Club World Cup ini juga mencakup semua liga yang ada di seluruh dunia. Jadi ya mereka harus membatasin pesertanya dong 32 dan di mana kalau masih bilang Chelsea adalah klub yang jelek, klub yang beruntung doang, tolong kamu perhatiin final Chelsea melawan Paris Saint-Germain. Mungkin banyak orang bilang bahwa Paris Saint-Germain dalam perjalanannya lawan klub-klub besar, klub-klub
kayak Bayern Munchen, kayak Real Madrid, kayak kayak Atletico Madrid. Sedangkan Chelsea cuma lawan klub-klub negara Brazil. Nggak seimbang lah. Tapi ketika kita lihat di final, gini, dimanapun final, apalagi duitnya sebegitu banyak, kan pasti pengen melengkapi kan. Apalagi PSG itu baru baru dapat picknya nih, ada momen nih buat nambah piala mereka, apalagi kesannya ini dunia kan. Nah, kamu harus merhatiin itu juga bahwa PSG juga ngeluarin seluruh kemampuannya, men. Nah, Chelsea bisa mengcounter permainan PSG. Efeknya besar, men. Chelsea berarti dalam ini dia klub terbaik dunia untuk saat ini berdasarkan klub World Cup. Kalau masih bilang, "Oh, Barcelona lebih bagus, Liverpool lebih bagus, Arsenal lebih bagus," kan Chelsea masih di bawah mereka. Kan ini 5 tahun. Berarti dalam 5 tahun itu klub-klub yang nggak masuk ke nilai klub World Cup berarti kan nggak lebih bagus dari Chelsea dong. Iya kan? Iya kan? Banyak yang standarnya nggak masuk. Jangan Ayo dong, jangan bias. Kalian tuh para pundit yang harusnya netral. Jangan bias lah kayak gitu. Terus kita lihat lagi, PSG udah menerapkan strateginya, tapi ternyata ada counternya. Kamu ingat nggak masa kejayaannya Barcelona dengan tiki takanya akhirnya dipatahkan oleh Jose Mourinho? Setelah itu apa? Setelah itu tiki taka Barcelona mulai redup dan sekarang sangat-sangat jarang digunakan atau bahkan nggak digunakan sama sekali. Dan kemungkinan besar ketika strategi PSG udah dipatahkan, kemungkinan besar klub-klub lain bisa niru apa yang dilakukan Chelsea. Berarti mereka harus main defense, main long pass, terus main punya striker cepet-cepet, bisa dribbling, yaitu yang bisa dilakuin sama untuk mengcounter PSG lah. Dan buat kamu yang pengen dapat berita update selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalin komentar kamu di bawah ya. Jadi kita diskusi di situ, siapa tahu dari diskusi kita bisa untuk membuka pengalaman baru, diskusi baru, relasi baru, semuanya bisa tercipta dari diskusi. Kalau ada kritik maupun saran bisa kamu taruh di bawah dan terima kasih udah nonton, udah stay sampai saat ini dan see you.